Bilangan pasal 32 ayat 4 dan ayat 11 dan 12. Oke, kita bacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb dan bin Yefune orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang yang mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi tidak semua orang yang ikut Tuhan dia menerima janji Tuhan. Tidak semua orang. Tetapi orang yang menerima janji Tuhan adalah orang yang sepenuh hati. Ya, ikut Tuhan itu dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Ya, hari ini saya ikut Tuhan, besok saya istirahat dulu. Tidak, ikut Tuhan itu dengan sepenuh hati. Dan orang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dia adalah orang yang mengalami janji Allah. Kita tahu bagaimana Allah kita. Allah kita bukan Allah yang menyediakan hal yang tidak baik. Allah kita bukan Allah yang menyediakan separuh-separuh buat umatnya. Allah kita adalah Allah yang menyediakan semua kebaikan untuk kita ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Dia. Ya, saya mau bilang hari ini hari yang luar biasa. Hari di mana kita dalam minggu kedua dari tahun 2023. Ini adalah hari kebaikan. Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan menyediakan satu hari buat kita. Tuhan sudah menyediakan hal yang baik buat kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Sepenuh hati artinya kita berikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Sepenuh hati artinya kita taruhkan semuanya bagi Tuhan. Sepenuh hati itu satu perjuangan, bukan separuh-separuh. Ya. Karena orang yang sungguh-sungguh berjuang dengan sepenuh hati, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dia akan mendapatkan hal yang baik yang sudah disiapkan bagi Tuhan. Di sini kita melihat begitu banyak orang Israel, bangsa Israel, tapi ada dua orang yang Tuhan menggarisbawahi, yaitu Yosua dengan Kaleb. Apakah hari ini kita akan menjadi Yosua dengan Kaleb yang didapati Tuhan, bahwa kita mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Tahun 2023 adalah tahun di mana kita harus bangkit kembali. Bangkit kembali dengan sepenuh hati untuk ikut Tuhan. Ya, untuk ada dalam Dia. Karena tahun 2023 ini tahun yang penuh dan rahasia. Tahun yang penuh dan rahasia ini adalah tahun yang dimana kita perlu membangun kehidupan kita lebih intim dengan Tuhan lagi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Lembaran-lembaran apa yang akan terjadi ke depan, kita tidak tahu. Dan di dalam menghadapi lembaran-lembaran ke depan, hari ini kita dalam lembaran yang keberapa? Hari ini kita sedang ada dalam lembaran yang ke-8. Kita belum tahu, masih ada lagi 350 berapa hari lagi. Ya, masih banyak. Dan itu adalah lembaran yang penuh dan rahasia. Di dalam lembaran yang penuh dan rahasia ini kita akan mengetahui hal yang baik yang dilakukan Tuhan buat kita kalau kita membangun
kehidupan kita dengan sepenuh hati dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan kita mau main-main dengan Tuhan. Ya. Kita mau lakukan hal yang baik, yang sungguh-sungguh, ya, semuanya kita beri kepada Tuhan. Ya. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita bukanlah Allah yang tidak lihat. Allah kita bukan Allah yang tidak tahu apa yang kita buat. Allah kita adalah Allah yang tahu semuanya. Dia mengetahui keadaan kita, keberadaan kita, hidup kita, latar belakang kita. Allah kita Allah tahu. Dia mengetahui semuanya. Dan oleh sebab itu Tuhan mau minta kepada kita adalah kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Dengan sepenuh hati itu kita mau berkorban, tinggalkan semuanya, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan hal yang terbaik hanya orang yang sepenuh hati. Musa yang dibanggakan, Musa yang disanjung, Musa yang dihormati, akhirnya Musa sendiri pun tidak bisa melihat tanah Kanaan karena satu kesalahan. Itu artinya bahwa Tuhan tidak main-main dengan hidup kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, ada kebaikan. Ada kebaikan yang Tuhan siapkan bagi orang yang sepenuh hati dengan Tuhan. Ya, kita yang ada dalam ini ada yang masih muda, ada yang sudah berkeluarga. Yang jelas yang berjuang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga ini pasti mereka pernah melakukan satu janji cinta sehidup semati, cinta sepenuh hati, bukan cinta ini cinta karet. Kalau orang cinta sepenuh hati itu ada hasilnya, ya, ada lora, ada itu cinta sepenuh hati, ya. Semua anak-anak kita besar melengket dengan kita, itu akibatnya cinta sepenuh hati. Jadi tidak boleh cintaku terbagi dua, ya. Cinta sepenuh hati, dia akan sampai tua pun mereka tetap saling mencintai. Itu cinta sepenuh hati. Kita perlu mencintai Tuhan dengan cinta sepenuh hati. Kalau kita mau cinta Tuhan dengan sepenuh hati, kita mau melakukan apapun yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang membenci orang percaya, membenci murid Kristus. Karena tak kenal maka akan tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Rasul Paulus membenci murid Kristus karena dia belum kenal Tuhan. Dia belum kenal betul Tuhan. Tapi ketika dia kenal betul Tuhan, dia tahu siapa itu Tuhan, maka cintanya luar biasa. Ya, dia mau serahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, keadaan hidupnya, dia menghadapi situasi yang sulit sekalipun, dia tetap membangun hidupnya hubungan dengan Tuhan. Ya. Dia serahkan hidupnya sepenuh hati dengan Tuhan. Mati, hidup bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Itu satu prinsip, satu komitmen bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Tahun 2023 ini, mari jemaat Tuhan komitmen dengan Tuhan, mulai membangun sepenuh hati dengan Tuhan, karena ada kebaikan-kebaikan ke depan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Kita akan terima itu kalau kita mulai komitmen dengan Tuhan. Tadi malam kita baca firman Tuhan di rumah, dan saya memberikan tema apa? Ada yang masih ingat? Temanya apa? Melawan lupa. Saya memberikan tema melawan lupa. Jadi orang suka lupa itu harus lawan. Tidak boleh dia lupa. Kenapa? Karena orang yang suka lupa, dia gampang melupakan kebaikan Tuhan. Dia gampang melupakan pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut melawan lupa. Ya, kita siap melawan lupa. Kenapa? Musa harus mengkisahkan kembali. Kenapa Musa harus menceritakan kembali tentang pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel kepada turunan bangsa Israel yang lahir di jalan?
agar bangsa Israel tidak boleh lupakan Tuhan, agar bangsa Israel selalu ingat sejarah pertolongan Tuhan, agar bangsa Israel selalu tahu bahwa hidup mereka ada karena Tuhan. Makanya perlu Musa menceritakan kembali apa yang dilakukan Tuhan atas kehidupan mereka, dengan mujizat, dengan tanda heran, dengan tangan yang kuat kuasa, agar mereka tidak boleh lupakan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tidak boleh lupakan Tuhan. Kita harus bisa melawan lupa kita. Karena orang yang melawan orang yang suka lupa, dia akan gampang melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus ingat sejarah hidup kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita. Hari ini Tuhan tolong kita, besok Tuhan tolong kita, lusa kita sudah lupa. Ketika kita masih susah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati kami, berkati kami, berkati kami. Banyak orang sekarang terjadi begitu. Ketika masih susah dia berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah diberkati Tuhan, dia mulai lupa akan Tuhan. Dia sibuk dengan segala urusannya, sibuk dengan segala pekerjaannya, sibuk dengan segala harta bendanya. Dia mulai lupa akan Tuhan yang menolong dia. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus melawan lupa, agar kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kalau kita melawan lupa, akan membuat hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita melawan lupa, kita akan membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu. Tapi kalau orang sudah mulai lupa dengan Tuhan, hidupnya mulai jauh daripada Tuhan. Tahun 2023, tahun di mana kita melawan lupa kita. Ya, jangan sampai seperti 10 orang kusta. Mereka lupa akan pertolongan Tuhan. Ya, ketika Tuhan memberkati mereka, ketika hidup mereka dipulihkan Tuhan, ketika mereka ditahirkan oleh Tuhan, hidup mereka sudah bersih. Apa yang terjadi? Yang lupa itu berapa orang? Yang lupa 9, yang ingat, yang tidak ingat, ya, yang melawan tidak apa? Yang melawan lupa siapa? Berapa orang? 1 orang, dia tidak mau melupakan Tuhan. Dia melawan. Bahwa saya tidak akan lupakan Tuhan. Itulah membuat dia kembali kepada Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Banyak juga orang kaya yang ketika dia mengalami kekayaan diberkati Tuhan, dia tidak lupakan Tuhan. Dia selalu intim dengan Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang sudah diberkati Tuhan yang luar biasa. Mereka memberikan kesaksian bahwa ketika mereka ingat kembali kebaikan Tuhan, mereka tinggalkan segala kekayaan mereka. Mereka mau melayani Tuhan. Artinya mereka, ketika mereka melawan lupa, mereka tahu siapa yang menolong mereka. Ketika mereka melawan lupa itu, mereka tahu siapa yang membuat mereka hidup. Ketika mereka melawan lupa itu, baru mereka tahu siapa yang memberkati mereka yang miskin menjadi kaya. Saya mengenal banyak, mereka punya kesaksian. Tapi ada yang beda. Ada yang ketika dia diberkati Tuhan, dia mulai lupakan Tuhan, maka dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, kita memiliki pribadi yang lawan lupa kita. Ya, jangan sampai kita lupa. Kita lupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita melawan lupa kita, akan membuat kita selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Kita lihat, hari ini kita aman. Hari ini kita merdeka. Hari ini kita boleh beraktivitas dengan baik. Itu karena apa? Karena ada orang-orang yang berjuang. Ada nenek moyang kita yang berjuang. Ada para prajurit-prajurit, ada pejuang-pejuang berjuang memerdekakan Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini ada yang masih ingat? Adakah hari ini ada yang masih ingat bahwa merdeka karena perjuangan? Merdeka karena banyak korban jiwa berjatuhan yang memerdekakan bangsa Indonesia untuk kehidupan anak cucunya. Hari ini sudah banyak orang yang lupa. Ketika mereka melupa, maka mereka mulai memberontak, melakukan hal-hal yang jahat, membuat hal-hal yang jelek, mau menghancurkan kembali keadaan. Ada radikal-radikal di mana-mana.
Itu kenapa? Karena mereka lupa akan perjuangan, sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang luar biasa, yang merebut kembali dari tangan penjajah. Mereka merdeka kembali. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar bahwa kalau kita sudah merdeka, kita ingat bahwa ada nenek moyang kita, ada para prajurit, para pelawan yang berjuang mati-matian sehingga hari ini kita ada. Ini akan membuat kita selalu bersyukur sama Tuhan. Ini akan membuat kita selalu membangun kasih sayang, membangun kebersamaan, hidup kebersamaan, damai satu dengan yang lain. Itu perlu. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan memanggil kita, sampai hari ini kita masih ada kuat sehat, itu karena perjuangan Tuhan Yesus. Nah, Dia rela mati atas kayu salib, hanya mau menyelamatkan kembali hidup kita. Jangan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita melawan lupa kita, ya, melawan lupa kita bahwa hidup ini ada karena Tuhan. Jangan kita lupa. Yang pertama, ikut Tuhan itu harus lain jiwanya, yaitu jiwa pemberani dengan sepenuh hati kita. Amin. Ikut Tuhan itu harus lain jiwa kita. Jangan kita ikut orang malas, kita ikut malas. Tapi kita harus tunjuk bahwa kita itu lain jiwa. Amin. Lain prinsip, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Saya tetap semangat. Apapun yang terjadi, saya tetap semangat. Itu ikut Tuhan. Kita memiliki lain jiwa seperti Yosua dan Kaleb. Mereka lain jiwa. Tuhan mencatat orang yang punya kelainan jiwa. Lain jiwa itu mereka orang berjalan berani. Mereka orang yang tidak pernah takut menghadapi persoalan, bahkan menghadapi musuh. Ikut Tuhan seperti itu. Dan orang seperti itu yang dikhususkan Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Ya. Dalam bilangan tadi, bilangan 14 ayat yang 24. Tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Berikan nama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan itu betul-betul punya prinsip sepenuh hati. Kalau mau menerima janji Allah di sana, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita ikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Seperti Kaleb ini, ya. Seperti Yosua. Orang-orang seperti ini akan dibawa Tuhan ke tempat mana yang dia tidak pernah tahu, dia tahu di situ. Kalau kita mau dibawa Tuhan ke tempat Tuhan yang luar biasa, yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan memberikan janji bahwa orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan membawa dia ke tempat mana yang dia tidak pernah tahu, dia akan tahu. Ya, dia akan mengerti itu. Ya. Yang kedua, orang yang menerima janji Allah terkecuali harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mau menerima janji Allah harus sungguh-sungguh. Amin. Hari ini kita mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tahun 2023 ini kita harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan, karena ada janji Allah buat kita. Ya, ada janji Allah buat kita. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bilangan ayat yang ke-14, pasal 14 ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Hune dan Yosua bin Nun. Kita lihat itu di ayat yang ke-30 itu, bilang 14 ayat 30 itu ada kecuali. Ingat baik. Jadi ternyata semua orang boleh ada dalam Tuhan, tapi ada terkecuali. Saudara tahu, ya, banyak orang ikut Tuhan Yesus, samping kiri kanan penuh, sampai Sakeus tidak bisa nembus, sampai Sakeus tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, karena banyak orang berhimpit-himpitan. Tapi apa yang terjadi? Satu perjuangan yang luar biasa. Dia mau dengan sepenuh hati. Dia mau tanggalkan jabatannya, kekayaannya. Dia mau lepaskan semua. Dia mau menjadi seorang anak kecil naik di atas pohon. Itulah terkecuali. Hanya Sakeus saja yang bilang apa? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun keturunan Abraham.
ada terkecuali. Mari jemaat Tuhan, orang boleh omong si kita apa, tapi ingat baik, jemaat GBC Sulam adalah jemaat yang terkecuali. Amin. Jemaat GBC Sulam adalah jemaat yang dikhususkan Tuhan untuk melihat apa yang dibuat Tuhan. Jemaat GBC Sulam adalah jemaat yang disiapkan, akan dibawa Tuhan ke tempat mana yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, mau sungguh-sungguh dengan Dia, kita percaya bahwa Tuhan mengecualikan jemaat ini. Orang boleh mengatakan bahwa oh ini jemaat kecil, oh ini mereka begini-begini. Ingat baik, ya, fakta membuktikan ketika dunia ini dihancurkan Tuhan, hanya orang sedikit yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang diremehkan oleh orang lain, itu yang selamat. Ya, siapa mereka? Nuh bersama dengan keluarga. Ketika orang menganggap mungkin Lot sendirian, semua mereka mayoritas, mereka menganggap oh ini tidak ada gunanya. Tapi yang lebih baik, ketika dua kota Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, hanya Lot bersama keluarga yang diselamatkan. Itu artinya bahwa Tuhan mengecualikan. Amin. Tuhan kecualikan orang-orang percaya. Hari ini kita mendapatkan satu tekanan, ya. Hari ini kita mendapatkan satu tantang berat. Tapi di balik dari pertantang itu, kita orang yang dikecualikan Tuhan. Amin. Hanya orang yang terkecuali, yaitu mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup kita disaksikan oleh langit dan bumi, saudaraku. Kita harus hati-hati dengan pergerakan hidup kita, ya. Jangan kita pikir kita boleh acuh-acuh masa baru dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan tahu di mana kita ada, ya. Tuhan tahu di mana kita berada, Tuhan tahu semuanya. Ya. Ulang-ulang saya sampai bahwa langit bumi ini, dunia, tempat tanah kita ada. Itu adalah tempat di mana Tuhan menaruh dunia ini, Tuhan taruh bumi ini untuk mendeteksi kehidupan kita, untuk menjadi saksi kehidupan kita. Maka kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Mari kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, langit dan bumi menjadi saksi dari setiap pergerakan hidup kita. Apakah kita sudah sepenuh hati dengan Tuhan? Ini mari kita berkomitmen. Apakah kita sudah penuh hati dengan Tuhan atau belum? Tahun 2023 adalah tahun di mana kita membangun hubungan kita sepenuh hati dengan Tuhan, ya. Di Ulangan 24:26, Ulangan 24:26, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Artinya kita, ya, pergerakan kita manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tempatkan langit bumi untuk mendeteksi kehidupan kita, ya. Kita harus sepenuh hati dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus penuh hati dengan Tuhan Yesus? Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kita ini adalah mempelai wanita Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Dia. Mulai membangun keintiman kita dengan Dia, ya. Mulai kita sungguh-sungguh dengan Dia. Kita lihat dalam Ulangan 4 ayat yang ke-23 sampai 25. Allah cemburu karena kita milik kepunyaan Tuhan, ya. Kita mulai membangun, jangan sampai kita jauhkan diri dari Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 3. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu
dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati. Jangan pernah kita buat sakit hati Tuhan, ya. Amin. Jadi tahun 2023 ini menjadi tahun kemurahan Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun kebaikan Tuhan terjadi. Tahun 2023 adalah tahun pertolongan Tuhan. Tahun 2023 adalah tahun kita mau bergaul sepenuh hati dengan Tuhan. Amin. Itu menjadi pesanan hari ini buat kita semua, agar mulai tahun 2023 ini adalah tahun kemurahan, tahun kebaikan, tahun pertolongan, dan tahun di mana kita bergaul kali dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.